semuanya, kembali lagi di channel YouTube Pak Abul. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya sehat selalu ya. Di kesempatan kali ini, Bapak akan menjelaskan salah satu materi pengayaan di bab pola bilangan, yaitu barisan aritmetika bertingkat 2. Mau tahu bagaimana cara menentukan rumus suku ke N untuk barisan aritmetika tingkat 2? Tonton video ini sampai selesai. Di kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai salah satu materi pengayaan di bab pola bilangan, yaitu barisan aritmetika bertingkat. Pada dasarnya, ada beberapa jenis barisan aritmetika. Yang pertama adalah barisan aritmetika bertingkat 1. Artinya, barisan bilangan tersebut hanya memiliki satu pola. Sebagai contoh, 3, 7, 11, 15. Maka polanya adalah selalu bertambah 4 ya. Bertambah 4, bertambah 4, bertambah 4. Nah, bilangan 3, 7, 11, 15 ini disebut sebagai barisan aritmetika tingkat 1. Contoh berikutnya yaitu barisan aritmetika tingkat 2. Maksudnya seperti apa sih Pak tingkat 2? Yaitu seperti contoh barisan bilangan 0, 1, 3, 6, 10, dan seterusnya. Seperti yang kita lihat bahwa dari 0 ke 1 itu bertambah 1. Dari 1 ke 3 bertambah 2. Dari 3 ke 6 bertambah 3. Dari 6 ke 10 bertambah 4 dan seterusnya. Nah, dari bertambah 1 dan bertambah 2 ternyata dia memiliki pola juga. Yaitu selalu bertambah 1. Bertambah 1, bertambah 1. Jadi, untuk susunan bilangan 0, 1, 3, 6, 10 memiliki dua pola. Pola pertama atau tingkat yang pertama yaitu bertambah 1, bertambah 2, bertambah 3, bertambah 4, dan seterusnya. Dan tingkat kedua atau pola keduanya selalu bertambah 1, bertambah 1, bertambah 1. Bisa dipahami ya? Nah, selanjutnya ada lagi yang dinamakan barisan aritmetika bertingkat 3 atau tingkat 3. Contohnya yaitu 6, 14, 26, 44, 70, dan seterusnya. Nah, seperti yang kita tahu bahwa dari 6 ke 14 ini bertambah 8. Dari 14 ke 26 bertambah 12. Dari 26 ke 44 bertambah 18. Dari 44 ke 70 bertambah 26. Ya. Dari 8 ke 12 ternyata ini bertambah 4. Dari 12 ke 18 ini bertambah 6. Dari 18 ke 26 ini ternyata bertambah 8. Ternyata dari 4 ke 6 juga bertambah 2. Dari 6 ke 8 juga bertambah 2. Nah, susunan bilangan 6, 14, 26, 44, 70, dan seterusnya ini disebut sebagai barisan aritmetika tingkat 3. Karena memiliki 3 pola ya untuk menentukan suku berikutnya. Jadi gampang kan? Kalian sudah bisa membedakan mana barisan aritmetika tingkat 1, tingkat 2, atau tingkat 3. Kita lanjut ke slide berikutnya. Sekarang kita akan belajar bagaimana cara menentukan rumus suku ke N barisan aritmetika yang bertingkat 2. Jadi kita khusus belajar yang bertingkat 2. Untuk bertingkat 1 itu gampang. Kalian tinggal menggunakan rumus UN sama dengan A ditambah N-1 dikali B. Bagaimana jika barisan tersebut merupakan barisan aritmetika tingkat 2? Ada dua rumus yang bisa kita gunakan. Rumus yang pertama yaitu UN sama dengan AN kuadrat ditambah BN ditambah C. Sedangkan rumus kedua, UN sama dengan A per 0 faktorial ditambah N-1 dikali B per 1 faktorial, ditambah N-1 dikali N-2 dikali C per 2 faktorial. Ya, di sini nilai dari 0 faktorial itu setara dengan 1. 1 faktorial juga sama dengan 1. 2 faktorial itu setara dengan 2 dikali 1. Jadi jawabannya 2. Untuk materi faktorial ini akan kalian pelajari lebih lanjut lagi nanti di tingkat SMA. Ini hanya pengenalan aja. Oke, sebagai contoh, biar kita nggak bingung, kita akan menggunakan dua rumus ini.
Oke, contohnya tentukanlah rumus suku ke N dari barisan bilangan berikut. 0, 1, 3, 6, 10, 15, dan selanjutnya. Nah, kita akan mencoba menggunakan rumus yang pertama. Rumus yang pertama yaitu UN sama dengan AN kuadrat ditambah BN ditambah C. Nah, step yang pertama kita mencari nilai U1, U2, dan U3. Karena kita mau mencari barisan aritmetika tingkat 2. Jadi kalau misalkan U1-nya ini akan menjadi A dikali N-nya diganti jadi 1 kuadrat ditambah B dikali 1 ditambah C. Nah, kita lihat di soal U1-nya berapa? U1-nya adalah 0. Suku pertamanya 0. Berarti U1-nya bisa kalian ganti menjadi angka 0. Jadi 0 sama dengan A ditambah B ditambah C. Sampai sini paham ya? Oke, kita dapat persamaan pertama. U1-nya. Sekarang kita mencari U2-nya. U2 berarti sama dengan A dikali 2 kuadrat ditambah B dikali 2 ditambah C. U2-nya di soal adalah 1. Maka kita tulis 1. Berarti 1 sama dengan A dikali 2 kuadrat 4A ditambah B dikali 2, 2B ditambah C. Oke, kita sudah mendapat persamaan kedua. Selanjutnya ya, kita cari U3-nya. U3-nya berarti A dikali 3 kuadrat ditambah B dikali 3 ditambah C. Maka U3-nya tinggal kita masukkan angkanya yaitu 3. Berarti 3 sama dengan 9A ditambah 3B ditambah C. Oke, ini adalah tahap pertama yang harus kalian lakukan, yaitu mencari U1, U2, U3 persamaannya. Tahap selanjutnya yaitu kalian kurangi U2-nya dengan U1-nya. Jadi U2-nya kalian kurangi dengan U1-nya. Ya. Maka ini akan menjadi, kita lihat, U2-nya itu yang tadi 1 sama dengan 4A ditambah 2B ditambah C. Kita kurangi dengan U1-nya. U1-nya tadi 0 sama dengan A ditambah B ditambah C. Kita kurangi ya. 1 dikurangi 0, 1 sama dengan 4A dikurangi A, 3A. 2B dikurangi B plus B, C dikurangi C, 0. Maka kita mendapatkan persamaan baru nih ya. Di sini Bapak ganti warnanya, warna orange ya. Oke, ini adalah persamaan yang nanti akan kita gunakan. Yang pertama. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Cukup ya. Nah, step yang kedua, kita cari U3 dikurangi U2-nya. 3 dikurangi U2. Nah, ini step yang keduanya ya. Nah, U3 dikurangi U2. Tadi U3-nya itu adalah 9A ya. 9A ditambah 3B ditambah C. Nah, U3-nya tadi kita udah punya di persamaan yang sebelumnya itu 3 sama dengan 9A kuadrat ditambah 3B ditambah C. Ini U3-nya. Dikurangi dengan U2-nya. U2-nya tadi 1 sama dengan 4A. Ya, sorry ini ada yang salah. 9A maksudnya. Oke, U2-nya itu 1 sama dengan 4A ditambah 2B ditambah C. Kita kurangi. 3 dikurangi 1, 2 sama dengan 9A dikurangi 4A, 5A ditambah 3B dikurangi 2B, B, C dikurangi C, C. Nah, ini kita tandai lagi. Nah, ini dapat persamaan kedua. Tahap berikutnya ya, kita substitusi persamaan 1 dan persamaan 2 yang tadi sudah kita dapat ya. Nah, tadi persamaan satunya kita sudah dapat berapa? Kita cek dulu di slide berikutnya. 1 sama dengan 3A ditambah B ya. Oke. 1 sama dengan 3A ditambah B. Ini persamaan satunya ya.
Persamaan 2-nya 2 sama dengan 5A ditambah B. Nah, ini tinggal kita kurangi saja. Boleh kalian menggunakan substitusi, boleh juga kalian eliminasi atau dikurangi. Karena sudah sama-sama B, ini tinggal kita kurangi aja. 1 dikurangi 2, min 1 sama dengan 3A dikurangi 5A, min 2A. B dikurangi B habis. Ya. Nah, karena kedua ruasnya negatif, maka kita bisa mencari nilai A nih. Nilai A-nya sama dengan min 1 per min 2. Jadi A-nya sama dengan 1 per 2. Oke, kita sudah dapat nilai A-nya. Mudah ya. Tahap berikutnya, ketika A-nya sudah, kita harus mencari si B-nya. Bagaimana cara mencarinya? Kita masukkan ke salah satu persamaan yang kita punya. Misalkan Bapak masukkan ke persamaan yang ini nih. Yang pertama ya, 1 sama dengan 3A ditambah B. Nah, sekarang berarti tinggal kita tulis 1 sama dengan 3 dikali A. A-nya tadi kita udah dapat setengah, berarti 3 kali setengah ditambah B. Maka 1 sama dengan 3 per 2 ditambah B. Berarti berapa nilai B? Maka B itu setara dengan 1 dikurangi 3 per 2. Hasilnya adalah min setengah. Oke, kita sudah dapat A-nya dan sekarang sudah dapat B-nya. Tugas kita selanjutnya adalah mencari berapakah nilai C-nya. Ya. Nilai C-nya bisa kalian substitusi ke U1 yang di awal, atau U2 atau U3 yang udah kalian punya tadi. Bebas. Hasilnya akan sama. Di sini Bapak akan masukkan ke U1 aja ya. Tadi kan U1-nya itu sama dengan A dikali 1 kuadrat ya, ditambah B kali 1 ditambah C. U1-nya tadi 0 ya, jadi 0 sama dengan, nah, A-nya setengah, berarti setengah dikali 1 setengah. Ditambah B-nya min setengah dikali 1, min setengah. Berarti langsung aja kita tulis min setengah ya di sini. Min 1 setengah, min setengah, ditambah C. Berarti 0 sama dengan 0 ditambah C. Berarti C-nya berapa? Maka C sama dengan 0. Oke, kita sudah dapat A, B, dan C. Maka rumus UN dari barisan aritmetika bertingkat 2, 0, 1, 3, 6, 10, 15, dan seterusnya adalah UN sama dengan A N kuadrat ditambah BN ditambah C. Sama dengan A-nya tadi setengah, berarti setengah N kuadrat. Ditambah B, B-nya tadi min setengah, berarti min 1 per 2 N plus C, C-nya 0. Maka hasil akhirnya adalah UN sama dengan setengah N kuadrat min setengah N. Gimana? Jadi ini adalah rumus suku ke N-nya. Kita kasih warna dulu jawaban akhirnya. Oke, gimana? Gampang ya? Kita lanjut ke cara kedua, yaitu menggunakan rumus yang kedua. Nanti di akhirnya kalian yang memutuskan mana kira-kira yang lebih mudah buat kalian. Oke, kita masih di soal yang sama. Tadi soalnya itu adalah 0, 1, 3, 6, 10, dan seterusnya ya. Sekarang kita akan menggunakan rumus kedua. Rumus kedua tadi kita udah punya bahwa UN itu sama dengan, UN itu sama dengan A per 0 faktorial ditambah N-1 B dikali 1 faktorial ditambah N-1 dikali N-2 dikali C per 2 faktorial. Nah, jika kalian mau menggunakan rumus ini, maka kita harus menentukan dulu A-nya berapa, B-nya berapa, dan C-nya berapa. Apa itu A? A-nya itu adalah angka pertama. Ya, maka dari sini kita udah bisa dapat nih bahwa nilai A-nya sama dengan 0. Ya. Sekarang kita lihat dulu polanya nih. Ya, dari 0 ke 1 ini ditambah 1. 1 ke 3 ini ditambah 2. 3 ke 6 ditambah 3, ini tambah 4 ya. Terus tingkat 2-nya berarti 1 ke 2 berarti ditambah 1. Tambah 1. Tambah 1.
B-nya itu adalah beda pertamanya, yaitu plus 1 di sini. Nah, ini jadi si B-nya. Jadi B-nya itu 1. Nanti kalau misalkan beda awalnya plus 2, berarti B-nya 2. Nah, lalu siapa C-nya? C-nya itu adalah pola terakhirnya, yaitu pola pertama akhirnya. Di soal ini adalah 1. Maka C-nya sama dengan 1. Oke, Bapak ulangi ya. Untuk A-nya adalah bilangan pertama di barisan tersebut, sedangkan B-nya adalah pola pertama tingkat satunya. C-nya itu adalah pola tingkat keduanya. Sekarang tinggal kita masukin aja rumusnya. Berarti UN sama dengan A-nya 0 per 0 faktorial itu sama aja 1. Ditambah N-1 dikali B, B-nya 1. Berarti tetap N-1 ya. Dibagi 1 faktorial, 1 juga. Ditambah N-1 dikali N-2 dikali C. C-nya 1. Berarti tetap dibagi 2 faktorial itu sama aja 2. 2 kali 1. Jadi 2. Ya, sekarang kita hitung. 0 per 1 sama dengan 0. Ditambah N-1 dibagi 1 berarti N-1 ya. Ditambah, nah ini tinggal kita kalikan pelangi. Masih ingat cara mengalinya? Pertama N dikali N. N kuadrat. N dikali min 2. Min 2N. Min 1 dikali N. Min N. Min 1 dikali min 2. Plus 2 per 2. Oke, sampai sini paham ya? Nah, selanjutnya kita samakan aja penyebutnya. Ya, di sini Bapak ubah. Karena ini per 2, berarti yang atas dikali 2. Berarti 2N-2 per 2 ditambah N kuadrat min 2N. Langsung aja ya, min 2N, min N, min 3N. Jadi min 3N. Plus 2 per 2. Nah, ini udah sama-sama penyebutnya per 2. Tinggal kita sederhanakan. N kuadrat 2N dikurangi 3N. Min N. Ya kan? Min 2 plus 2, 0 per 2. Maka hasilnya sama dengan 1 per 2. Ya, hasil akhirnya sama dengan setengah N kuadrat dikurangi setengah N. Jadi boleh kalian menulis bentuknya N kuadrat min N per 2 boleh. Atau setengah N kuadrat min setengah N. Nah, hasilnya sama nggak dengan yang tadi kita dapatkan di rumus pertama? Sama ya. Jadi sekarang tinggal kalian aja nih. Mana yang menurut kalian lebih mudah? Rumus yang pertama atau rumus yang kedua? Keduanya sama-sama benar. Gimana? Mudah bukan? Oke, cukup sekian penjelasan Bapak pada hari ini. Jika kalian merasa video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa di video berikutnya.